serta orang tua, murid dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Saya harap Anda sehat, serta diberikan umur yang panjang, serta diberikan kemurahan rezeki dan berkat yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya tahu, di masa sekarang mungkin tidak mudah bagi kita pengajar dan orang tua menghadapi kondisi seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Rusana Rahel. Saya dari Universitas Widegama Mahakam Samarinda, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi hari ini saya akan berbagi tips dari Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Nadiem Anwar Makarim. Baik, tips kali ini yang akan saya bagikan adalah tips bagaimana pengajar dan orang tua dalam menghadapi kondisi COVID-19 seperti saat ini, di mana kita lihat banyak sekali murid-murid kita yang di luar sana belajar dari rumah, dan tentu pula banyak juga guru-guru yang mengajar dari rumah. 7 tips untuk pengajar dalam menghadapi situasi COVID-19. Yang pertama yaitu jangan stres. Ini adalah masa adaptasi, pasti tidak mudah, penuh dengan kebingungan, penuh dengan ketidakpastian. Ini normal. Jadi jangan khawatir, tapi yakini bahwa cara terbaik untuk belajar suatu hal baru adalah dengan keluar dari zona nyaman tersebut. Dan itu satu-satunya cara untuk memperbaiki diri. Jadi walaupun banyak guru, orang tua, ataupun murid yang gaptek misalnya, atau masih terintimidasi dengan teknologi, itu nggak apa-apa, itu perasaan yang normal. Tapi yang terpenting adalah kita setiap hari mencoba untuk mempelajari bagaimana metode yang terbaik, karena tidak ada satu jalan untuk menemukan cara yang paling tepat. Untuk tips yang kedua, cobalah membagi kelas menjadi kelompok yang lebih kecil. Ini merupakan mungkin bagi banyak sekali guru dan pengajar suatu hal yang baru, tapi ini saatnya kita mencoba. Janganlah takut bereksperimen dengan cara-cara baru. Ini adalah kesempatan kita untuk berinovasi. Banyak pengajar sekarang sebatas memberikan assignment saja, lalu hasilnya dievaluasi. Ini memang wajar dalam situasi sulit seperti ini. Pasti banyak yang main aman saja, berikan tugas secara tertulis, setelah diselesaikan dan dikoreksi dan diberikan angka, dan besoknya sama lagi. Tapi mungkin ada cara lain yang lebih efektif. Tidak semua murid memiliki level kompetensi yang sama. Yang unggul di satu bidang belum tentu unggul di bidang lain. Cobalah membagi kelompok belajar berdasarkan kompetensi yang sama. Contoh, kalau suatu hari ada 5 jam mengajar, kenapa harus seluruh kelas serentak diajarkan lewat video call? Kenapa satu kelas semuanya diberikan tugas yang sama? Sebagai contoh juga, 5 jam mengajar dalam satu hari itu bisa sebenarnya dibagi menjadi 5 kelompok yang lebih kecil, masing-masing 1 jam melalui video conference. Tapi setiap kelompok fokus pada topik yang mungkin paling menyulitkan untuk mereka atau topik yang paling menarik bagi mereka. Untuk tips ketiga, cobalah project based learning. Belajar dari rumah bukan berarti harus belajar sendiri. Kalau kelas seperti yang sebelumnya saya bilang sudah dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil, para pengajar bisa memberikan group project assessment. Dengan ini, murid-murid itu belajar untuk bertanggung jawab dengan dalam grup yang lebih besar. Angka mereka terikat satu sama dengan yang lain, dan ini menciptakan suatu tantangan, kolaborasi. Mereka terpaksa untuk bekerja sama, dan ini melatih empati mereka dan kemampuan mereka untuk mendorong sesama lain. Dan secara otomatis, salah satu profil yang terpenting untuk para siswa yaitu asas gotong royong mereka terbentuk. Nah, jadi membagi kelas untuk menjadi kelompok kecil ini itu sebenarnya membuka banyak sekali kesempatan untuk project based learning yang luar biasa. Dan gak langsung lancar, saya jamin, tapi harus mulai dicoba. Jangan remehkan kemampuan anak untuk mengatur dirinya. Jika mereka saling bergantung kepada murid lainnya, pasti banyak guru-guru dan orang tua yang terkejut melihat level motivasi mereka yang semakin meningkat. Tips keempat,
alokasikan lebih banyak waktu bagi yang tertinggal. Mungkinkah ini kesempatan untuk memberikan fokus yang lebih banyak kepada murid-murid yang tertinggal di kelas, sehingga mereka bisa lebih percaya diri saat mereka bergabung lagi nantinya di kelas, saat COVID-19, saat krisis ini berakhir. Jadi, mereka bisa mengejar dalam waktu ini. Mungkinkah ini kesempatan emas untuk melibatkan orang tua untuk lebih memahami dan membantu apa tantangan anak-anak mereka yang mungkin tertinggal di kelas, yang mungkin mata pelajarannya terganggu, ataupun mungkin mereka lebih lambat pada suatu topik tertentu. Karena ada beberapa anak-anak jelas punya bantuan yang lebih banyak, dan ada anak-anak yang membutuhkan bantuan lebih banyak, dan ada anak-anak yang mungkin lebih independen. Jadinya kenapa semua guru dan pengajar harus membagi waktu secara rata antara semua anak? Mungkinkah ini kesempatan untuk benar-benar membantu anak-anaknya yang lebih tertinggal dan butuh bantuan? Tips kelima, fokus kepada yang terpenting. Kalau kita mau mengerjakan semuanya kejar tayang, silabus saja pasti akan suboptimal dan tidak efektif. Ini saatnya bereksperimentasi dengan mengalokasikan waktu. Kenapa harus di semua pembelajaran diberikan waktu sama di metode online baru ini? Mungkinkah ini kesempatan untuk mengejar konsep-konsep mendasar yang tadinya tertinggal? Daripada kejar tayang semua topik, mungkin ini kesempatan emas untuk menguatkan konsep-konsep fundamental yang mendasari kemampuan murid-murid untuk bisa sukses di mata pelajaran apapun. Contohnya seperti literasi, numerasi, atau pendidikan karakter. Dan tips keenam adalah sering nyontek antar guru. Memang nyontek antara murid itu tidak boleh, tidak bisa dilakukan, dan tidak bisa diterima. Tetapi guru harus sering-sering nyontek sama guru lain. Ada banyak sekali guru-guru berinovasi dengan metode belajar online. Sama seperti murid, ada guru yang lebih cepat dan ada guru yang lebih lambat beradaptasi dengan teknologi. Jangan ragu-ragu untuk meminta pertolongan dari guru lain. Jangan ragu-ragu untuk meminta contoh-contoh best practice dari guru-guru yang lain. Sekarang dengan video conferencing, mudah sekali untuk nimbrung ke kelas guru yang lain. Minta izin kepada guru tersebut. Boleh nggak saya mengobservasi kelas Anda melalui video conference? Apa yang guru itu lakukan? Bagaimana mereka menyampaikan bahan? Bagaimana mereka menggunakan fitur-fitur software itu? Nah, bagi guru-guru yang sudah pede dengan teknologi, ajaklah guru-guru lain untuk masuk ke dalam kelas virtual mereka agar bisa melihat dan memberikan inspirasi kepada mereka. Ini adalah kesempatan emas untuk para guru-guru nimbrung secara digital di dalam virtual classroom-nya, guru-guru yang sudah lebih canggih. Jadi, itu yang saya maksud. Guru-guru harus lebih sering menyontek guru-guru lain yang lebih canggih di bidang teknologi dan sudah berinovasi lebih jauh, dan tentunya ini akan juga meningkatkan semangat para guru karena mereka bisa melihat virtual classroom apa yang mereka lakukan yang berbeda dari kelas biasanya. Dan tips terakhir adalah have fun. Mengajar itu tidak mudah, tapi siapa bilang harus membosankan, dan sama-sama saja. Walaupun kita dalam krisis, ini saatnya mencoba hal-hal yang dari dulu mungkin kita masih ragu, tapi di dalam hati kita rasa ini yang terbaik untuk para murid-murid. Inilah saatnya kita mendengarkan insting kita sebagai guru dan orang tua, dan bukan hanya mengikuti proses seadanya. Seperti murid, inilah saatnya guru dan orang tua berinovasi dengan melakukan banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Terima kasih dan selamat mencoba bagi semua pengajar, pendidik, dan orang tua. Saya harap tips yang saya bagikan ini dapat sangat membantu kita sebagai tenaga pengajar, pendidik, dan orang tua di dalam memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi anak murid kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia kita. Tetap semangat Bapak Ibu.